Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan pelajaran 7, yaitu pembahasan selanjutnya. Namun sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, sebagaimana biasanya setelah kita membaca surah Al-Fatihah, mari kita melanjutkan dengan membaca surah-surah pendek yang dimulai dari surah An-Nas sampai dengan surah At-Takatsur. Setelah ini Bapak akan menampilkan video surah An-Nas sampai dengan surah At-Takatsur, boleh diikuti dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai pelajaran 7 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mohon pertolongan. Apa yang dimaksud dengan mohon pertolongan? Yang dimaksud di sini adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mohon pertolongan di sini artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apa? Meminta apa yang kita tuju, meminta apa yang kita kehendaki kepada Allah. Tentu hal ini harus yang baik-baik. Jika kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ud'auni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Aku akan menjawabnya. Aku akan memberinya. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan semesta alam. Tentu
sifatnya sangat berbeda dengan makhluk. Jika kita meminta kepada sesama makhluk, jika kita meminta kepada sesama manusia, tentu manusia itu akan bosan. Semisal saja kita meminta kepada orang tua. Jika setiap hari kita meminta kepada orang tua, pasti orang tua kita memiliki rasa jenuh. Atau kita meminta kepada orang lain, pasti orang lain memiliki rasa bosan. Tetapi tidak dengan Allah. Allah justru sangat senang sekali ketika melihat hamba-hambanya meminta kepada Allah. Minta apakah itu? Meminta apapun sesuai yang hambanya butuhkan. Sekali lagi, tentu di sini meminta hal-hal yang baik untuk kebaikan hamba. Misalnya, minta diberikan umur yang panjang, minta diberikan rezeki yang halal dan barokah, minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah ayat kelima berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagai makhluk kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini dijelaskan bahwasanya kita sebagai makhluk kita haruslah hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, Allahus Samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Jika kita minta apapun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Tujuan kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berniat ibadah untuk menyembah yang lain. Itu namanya syirik atau menyekutukan Allah. Lalu dengan apa kita meminta kepada Allah? Memohon pertolongan kepada Allah dilakukan dengan cara apa? Memohon pertolongan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Anak-anakku sekalian, meminta kepada Allah dapat dilakukan dengan cara berdoa. Dan berdoa ini harus dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang. Artinya, ketika kita bahagia maupun kita sedih, kita selalu meminta kepada Allah. Jangan hanya ketika kita bersedih saja, kemudian kita ingat kepada Allah. Tetapi ketika kita senang, ketika kita dapat rezeki yang banyak, justru kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya di waktu sakit saja kita mengingat Allah, tetapi ketika kita sehat, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita lupa siapa yang memberi kesehatan itu. Jangan di waktu susah saja kita ingat kepada Allah, tapi juga ketika kita bahagia, ketika kita senang, kita juga harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sakit, sedih, susah, senang, sempit, dan lapang itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berdoa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Jika kita berdoa kepada Allah, berarti hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah akan memandang kita. Allah akan memperhatikan kita. Nah, doa ini hendaknya kita lakukan setiap hari. Syukur-syukur dapat kita lakukan setiap habis sholat.
Kemudian kita berdoa kepada Allah. Dan sekali lagi, tentu doa untuk kebaikan. Berdoa untuk orang tua, berdoa untuk guru-guru kita, berdoa untuk diri kita sendiri, silahkan. Karena Allah itu sangat menyukai orang yang meminta kepadanya. Sekali lagi, di dalam surah Al-Fatihah disebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Minta apapun yang kalian kehendaki, minta apapun yang kalian butuhkan. Insya Allah apa yang kita minta, jika itu diucapkan dengan tulus, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.